Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode Ambyar Hati Maiso Jenar. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa secara tidak sengaja Maiso Jenar mendengarkan percakapan antara Soroyudo dan Pudakwangi. Percakapan itu secara tidak langsung telah menyentuh lubuk hati Maiso Jenar yang paling dalam. Bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Simak bersama-sama. Aku tidak akan mengganggunya, desis Maiso Jenar. Kemudian dengan diam-diam dan hati-hati sekali, Maiso Jenar bangkit dari pembaringannya. Anyaman daun kelapa di atas jerami. Perlahan-lahan ia memasuki gubuk pandan alas dari pintu depan. Dan tanpa bersuara, didukungnya arus saloko dari pembaringannya. Kemudian dengan hati-hati ia meninggalkan gubuk yang telah menimbulkan peristiwa pahit itu. Aryo yang kemudian terbangun sama sekali tak mengetahui duduk perkaranya. Ia merasa bahwa pamannya berlari kencang sekali. Karena itu ia bertanya, "Paman, kemana paman akan pergi?" Maiso Jenar tidak menjawab pertanyaan itu. Malah ia berlari semakin kencang dan kencang menuju ke gubuk yang telah dibangunnya bersama Aryo Saloko. Perjalanan mereka menyusup melewati hutan-hutan kecil yang tidak begitu lebat. Ketika fajar menyingsing, Maiso Jenar mencoba untuk menguasai dirinya. Ia berusaha untuk tidak menimbulkan kesan yang asing bagi orang-orang yang dijumpainya di jalanan. Karena itu Aryo segera diturunkannya dari dukungan. Orang-orang yang sedang ke sawah serta orang-orang yang pergi mencari kayu di hutan hanya memandang Maiso Jenar sepintas saja. Meskipun kadang-kadang ada yang heran pula, dari manakah sepagi itu ayah beranak sudah berada di perjalanan. Tetapi Maiso Jenar sudah sama sekali tidak memperhatikannya lagi. Ia berjalan terus dengan kecepatan yang penuh tanpa beristirahat. Akhirnya Aryo menjadi kelelahan. Maka bertanyalah ia, "Paman, kemanakah kita pergi?" Maiso Jenar tidak menjawab pertanyaan itu. Ia masih saja berjalan cepat-cepat. Karena itu Aryo kadang-kadang terpaksa berlari-lari untuk mengikuti langkah Maiso Jenar. "Paman, tunggulah!" teriak Aryo. Maiso Jenar yang sedang diliputi oleh berpuluh ribu masalah itu hampir tak mendengar suara Aryo. Ia masih saja berjalan cepat tanpa menoleh. Mendengar Aryo berteriak-teriak, Maiso Jenar berhenti menoleh. Tetapi Aryo yang biasanya mendapat perhatian sepenuhnya dari Maiso Jenar, kini rasa-rasanya sangat menjengkelkan sekali. Dengan keras pula Maiso Jenar berteriak, "Aryo, tidakkah kau dapat berjalan lebih cepat?" "Aku lelah sekali, Paman," jawab Aryo. "Baru beberapa langkah engkau berjalan. Ayo, belajarlah menjadi seorang laki-laki. Apa engkau sudah sebesar itu masih harus selalu dimanjakan, didukung sampai punggungku patah?
teriak Maisojenar dengan kasarnya. Mendengar jawaban Maisojenar, Aryo terkejut bercampur heran. Ia belum pernah melihat Maisojenar bertindak sekasar itu terhadapnya. Padahal ia sama sekali tidak merasa berbuat suatu kesalahan. Ia ingat jelas bahwa pamannya kemarin berkata kepadanya agar ia tidur saja. Pamannya akan pergi berburu. Kemudian ketika ia terbangun, ia sedang didukung oleh pamannya sambil berlari-lari. Dan sekarang tiba-tiba saja pamannya marah kepadanya. Sedang Aryo kebingungan, terdengar kembali suara Maisojenar. "Aryo, tidakkah kau mau berjalan?" Aryo tersentak, cepat ia melangkah menyusul. Namun di hatinya terasa ada sesuatu yang mengeram. Dan tiba-tiba saja terasa tenggorokannya tersekat. Alangkah asingnya sikap pamannya. Sikap yang belum pernah dirasakannya selama ia bertemu dengannya. Apalagi sejak ayahnya meninggalkan Banyu Biru dan sejak beberapa orang selalu mengejar-ngejarnya dan akan membunuhnya. Pamannya selama itu selalu melindunginya dengan seksama. Tapi sekarang sikap Maisojenar tiba-tiba berubah. Maka tanpa dirasanya, matanya jadi membasah. Dengan susah payah, Aryo berusaha untuk mencegah air mata yang hampir pecah. Namun akhirnya Aryo Saloka tidak tahan lagi. Apalagi ketika didengarnya Maisojenar membentaknya, "Aryo, kok anak laki-laki yang sudah sebesar itu masih juga menangis? Ayo berlarilah. Kalau engkau masih mau beserta aku. Kalau tidak, terserahlah kepadamu." Setelah berkata demikian, Maisojenar melangkah melanjutkan perjalanannya. Meskipun kemudian terdengar suara Aryo memanggil-manggilnya, "Paman, paman!" Tiba-tiba saja langkah Maisojenar terhenti. Dilihatnya di pinggir jalan sempit di tepi hutan itu, seseorang berdiri seperti menantinya. Ketika Maisojenar berhenti, nampaklah orang itu melambaikan tangannya memanggil. Hati Maisojenar jadi berdebar-debar. Apalagi kemudian ketika dikenalnya, orang itu adalah Ki Ageng Pandan Alas, kakek dan guru Roro Wilis yang telah memecahkan hatinya. Tetapi ketika Maisojenar sadar bahwa ia tidak dapat bermain-main dengan orang tua itu, maka dengan langkah yang berat ia pergi mendekatinya. "Maisojenar," kata orang tua itu setelah Maisojenar berdiri di hadapannya, "aku menangkap suatu sikap yang aneh padamu." Maisojenar menundukkan kepalanya tanpa menjawab. "Mengapa engkau pergi tanpa pamit kepadaku?" lanjut Ki Ageng Pandan Alas. Juga kali ini Maisojenar tidak menjawab. Terdengarlah orang tua itu tertawa lirih, namun wajahnya tidak secerah biasanya. Perlahan Maisojenar mengangkat wajahnya, tapi ketika pandangannya terbentur mata orang tua itu, kembali ia menundukkan mukanya. Dengan suara yang berat ia menjawab, "Ki Ageng, aku adalah orang yang tak berarti, yang tidak sepantasnya tinggal bersama-sama dengan Ki Ageng, Adi Budak Wangi, dan Demang Soroyudo yang kaya raya." Sekali lagi Ki Ageng Pandan Alas tersenyum. "Maisojenar, aku telah mendengar seluruhnya percakapanmu dengan Roro Wilis di padang perburuan. Aku juga melihat bagaimana engkau menyaksikan Roro Wilis berkelahi melawan dua orang yang kemudian kau bunuh dengan lemparan batu. Tetapi seterusnya menurut gap-gapanku, engkau menjadi tersinggung karenanya. Maka segera aku menyusulmu untuk mendapat penjelasan. Tetapi mendengar kata-katamu tadi,
aku dapat mengambil kesimpulan bahwa engkau merasa disisihkan karena engkau bukan seorang yang kaya seperti Sorayuda, kata Ki Pandan Alas. Maesa Jenar mengangguk perlahan-lahan. Ki Ageng, bukankah Ki Ageng mendengar sendiri bagaimana Roro Wilis menanyakan kepadaku mengapa aku tidak menjabat kedudukanku kembali? Bukankah itu sudah jelas bahwa Roro Wilis sama sekali tidak senang melihat seseorang yang merantau memperjuangkan keyakinannya? Bukan tidak senang, Maesa Jenar, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Tetapi sebagai seorang gadis, pastilah ia berangan-angan ia akan dapat dipenuhi oleh Ki Demang Sorayuda yang memiliki tanah, ternak, dan pangkat. Apalagi ia adalah seorang yang sakti pula, yang akan dapat melindungi keselamatan Roro Wilis selama Maesa Jenar. Mendengar kata-kata Maesa Jenar, wajah Ki Ageng Pandan Alas nampak berkerut, alisnya bergerak-gerak, sedang matanya memancarkan perasaan yang kecewa. Maesa Jenar, meskipun Sorayuda itu muridku, namun aku melihat beberapa kelebihan ada padamu. Tetapi ternyata bahwa engkau juga mempunyai kekurangan yang besar. Hatimu keras seperti baja, tetapi getas seperti baja pula. Kalau demikian, baiklah, aku akan berusaha untuk membentuk Sorayuda lebih lanjut untuk melenyapkan kekurangan-kekurangannya agar dapat menyamaimu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dalam sekejap Ki Ageng Pandan Alas telah melangkah jauh. Ketika Maesa Jenar akan menjawab, orang tua itu telah hilang masuk ke dalam hutan. Maka tiba-tiba timbullah penyesalan di hati Maesa Jenar. Mungkin ia sudah menyakitkan hati orang tua itu, sehingga dengan demikian kemungkinan untuk dapat kembali kepada Roro Wilis menjadi semakin tipis. Karena itu tiba-tiba bergeloralah kembali kejengkelan di dalam dadanya. Dunia ini menjadi seolah-olah gelap dan tanpa masa depan. Hidupnya menjadi tak berarti sama sekali. Kalau demikian, buat apa ia mesti berjuang untuk masa depan? Masa yang akan dipenuhi oleh kepahitan hidup. Tiba-tiba Maesa Jenar teringat kepada Ki Paniling yang sebenarnya bernama Radite, yang menjauhkan diri dari pergaulan ramai, yang kemudian lebih senang hidup di antara para petani miskin tanpa berpikir tentang masa depan, tentang negara, tentang bangsa. Oh, adakah demikian balas jasa yang diterimanya atas perjuangan yang dilakukan selama ini? Kalau demikian, maka alangkah tenteramnya hidup Paniling. Paman, tiba-tiba terdengar suara Arya dekat di belakang Maesa Jenar. Maesa Jenar agak terkejut mendengar suara itu. Tetapi ketika ia menoleh dan nampak wajah Arya yang kuyu, kembali terungkitlah kejengkelannya. Anak itu adalah isi dari masa depan yang gelap, yang pahit, yang akan menyiksanya. Buat apa ia harus ikut serta membinanya? Anak itu bukanlah anaknya. Biarlah Gajah Suro sendiri bertanggung jawab atasnya. Kalau kelak ia marah, kepadanya biarlah Gajah Suro mencoba mengukur lebar dadanya. Karena pengaruh pikirannya yang kelam itu, berteriaklah Maesa Jenar membentak, "Pergi, pergi kau kelinci cengeng, buat apa kau ikuti aku?" Mendengar suara kasar itu, dada Arya Saloka rasa-rasanya seperti tersambar petir, sehingga tubuhnya menggigil ketakutan. Belum lagi ia dapat bersuara, Maesa Jenar telah melompat berlari kencang sekencang-kencangnya seperti orang yang kehilangan ingatan.
Meskipun kemudian terdengar jerit Arya Saloka, "Paman, paman!" Namun suara itu semakin lama semakin jauh di belakangnya. Suara Arya Saloka itu akhirnya lenyap menghantam batas-batas hutan. Sedang Maisa Jenar masih saja berlari menyusup semak-semak seperti orang gila. Dengan napas yang terengah-engah, ia mendaki bukit kecil sambil masih terus berlari menjauhi manusia. Ia akan pergi ke suatu tempat di mana hidupnya tak tersentuh oleh apapun. Di puncak sebuah bukit atau di pusat hutan yang lebat, ia akan bertapa menghadapkan hidupnya melulu buat masa langgeng. Akan ditinggalkannya dunia yang penuh dengan bayangan dan angan-angan seperti mimpi yang nikmat, tetapi kemudian yang membantingnya ke dalam jurang kekecewaan yang maha dalam. Tapi tiba-tiba Maisa Jenar terkejut melihat sebuah bayangan menghadang perjalanan di tempat yang temaram oleh bayangan pepohonan. Karena itu ia memperlambat langkahnya. Ia menjadi semakin terkejut ketika dari kejauhan dilihatnya bayangan itu mengenakan jubah abu-abu. Pasing-singan, desisnya. Hatinya kemudian agak gelisah, tetapi tiba-tiba ia tersenyum sendiri. Bagus, desisnya. Kalau Pasing-singan mau membunuh aku pula, aku akan mengucapkan terima kasih kepadanya. Mendapat pikiran itu, kembali Maisa Jenar berlari ke arah orang yang berjubah abu-abu yang disangkanya Pasing-singan itu. Tetapi kembali ia terkejut bukan kepalang, ketika ternyata orang yang berjubah abu-abu itu tidak mengenakan topeng kasar seperti yang biasa dipergunakan oleh Pasing-singan. Apalagi ketika Maisa Jenar sempat memandang wajah orang itu, kurus dan janggutnya yang sudah putih tumbuh lebat, pepat, menutup sebagian dari mukanya. Sedang rambutnya yang sudah putih dibiarkannya terurai menjuntai dari bawah ikat kepalanya. Menilik garis umur yang tergores di keningnya, nyatalah bahwa umur orang itu sudah sangat tua, namun tubuhnya masih nampak segar dan kuat. Tiba-tiba Maisa Jenar teringat kepada orang yang telah mengambil keris Kyai Nagosasra dan Sabu Inten di Banyu Biru. Orang itu berpakaian mirip dengan jubah Pasing-singan, namun bukan Pasing-singan. Sedang rambutnya yang putih itu dapat saja pada waktu ia mengambil keris di Banyu Biru digelungnya di bawah ikat kepalanya. Adapun wajahnya tak seorang pun yang mengetahuinya. Karena itu tiba-tiba timbul dugaannya bahwa orang inilah yang telah mengambil pusaka Kyai Nagosasra dan Sabu Inten. Maka dengan tiba-tiba pula Maisa Jenar berteriak, "Hei Kyai, apakah engkau yang mengambil pusaka-pusaka Kyai Nagosasra dan Sabu Inten?" Orang itu sama sekali tidak menjawab dan tidak bergerak. Hanya matanya saja yang tajam bersinar memandang ke arah Maisa Jenar tanpa berkedip. Karena pandangan mata itu, hati Maisa Jenar menjadi gelisah. Seolah-olah ada suatu pengaruh yang aneh pada dirinya. Maka untuk mengatasi kegelisahannya, kembali ia berteriak, "Hei, siapakah engkau yang telah berani mengambil pusaka-pusaka Kyai Nagosasra dan Sabu Inten dari Banyu Biru?" Orang itu masih belum menjawab, tetapi pandangan matanya semakin dalam menembus dada Maisa Jenar yang menjadi semakin gelisah. Dan seperti orang yang bingung, Maisa Jenar membentak-bentak, "Kau yang mengambil, hei? Ayo bilang, tak usah engkau ingkari. Kalau demikian kembalikan keris itu kepadaku, kembalikan." Karena orang itu masih saja tidak menjawab, perasaan Maisa Jenar menjadi semakin melonjak-lonjak. Timbullah suatu perasaan kecut dan ngeri di dalam dirinya. Seolah-olah orang yang berdiri di hadapannya itu memancarkan suatu perbowo yang aneh.
sehingga kemudian Maheso Jenar tidak dapat mengendalikan kecemasannya, bercampur baur dengan perasaan bingung dan pepat. Maheso Jenar mundur beberapa langkah, disilangkan satu tangannya ke depan dada, satu lagi diangkat tinggi-tinggi, sambil memusatkan segala tenaganya. Maheso Jenar mengangkat satu kakinya dan ditekuknya ke depan, sambil berteriak nyaring. Maheso Jenar meloncat maju. "Kembalikan keris-keris itu atau engkau binasa!"